Assalamualaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai database untuk project yang akan kita buat mengenai text management ya. Kita bisa tengok ERD-nya. Jadi seperti ini rancangannya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Di sini kita punya user. Ini rancangan tabelnya saja untuk user. Tentunya tabel user kita akan gunakan bawaan dari Laravel ya. Ada email, ada password. Nah, seperti itu. Lalu kita punya tim, kemudian ada tabel pivot, users has team. Oke, kemudian project. Jadi setiap tim punya project. Oke. Nah, kemudian ini subproject. Jadi one to many, project ke subproject. Oke, nah lalu berikutnya di sini ada detail project. Kemudian relasi dari user juga. Oke, detail project. Jadi detail projectnya ini siapa-siapa yang bertugas. Oke, nah subproject ini semisal nama project misalnya ini ya, text management. Nah, subprojectnya ada bagian autentikasi, ada bagian master data. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada misalnya project untuk laporan. Nanti detail projectnya bisa ditulis lagi dari tiap subproject ini. Autentikasi seperti detail project, login, register, forgot password. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat database-nya menggunakan migration ya. Oke, kita mulai. Kita buat tabel tim terlebih dahulu. PHP Artisan, make model, team, migration. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita buat tabel project. PHP Artisan, make model, project. Oke. Nah, selanjutnya subproject. Kita ganti aja di sini. Oke, subproject. Kemudian kita buat detail project ya. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita buat untuk model pivot ini ya. Jadi kita buat aja langsung PHP Artisan make model. Walaupun nggak perlu model, tapi oke, kita nggak perlu ya. Migration, ini users, Steam. Oke, kita enter. Nah, jadi selanjutnya kita bisa isi datanya ya. Untuk migration kita buat tabelnya. Pertama kita buat yang teams. Oke, seperti ini untuk yang teams. Selanjutnya kita bisa ke project ya. Kita ke project di sini. Kemudian kita tambahkan lagi kolom untuk project ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi di sini ada team ID. Oke, selanjutnya kita ke subproject ini ya. Kita bisa lihat lagi untuk subprojectnya. Oke, seperti ini untuk tabel subprojects. Selanjutnya kita ke detail project. Oke, kita ke detail project. Oke, seperti ini untuk tabel yang ada di detail projects. Teman-teman bisa lihat ada name tags, kemudian description, boleh null, style, and boleh null juga. Kemudian ada tipe kolom enum,
namanya status. Nah, nilainya ada cancel, progress, waiting, kemudian finish. Nah, defaultnya yaitu waiting. Oke, nah ini user ID, siapa yang mencatat di detail projects, kemudian ada subproject ID. Oke, nah berikutnya kita ke pivot tabelnya. User has teams ini. Ya, karena kita buatnya menggunakan migration, jadi tidak ada ini ya. Tidak ada tabel di sini, nama tabel. Kita ganti aja ya. Jadi kita bisa delete ini. Kita buat aja yang baru. Oke, di sini kita rubah model. Oke, user system. Oke, kita enter. Nah, sudah. Kita bisa lihat. Oke, nah lalu kita bisa isi dengan ini ya. Users ID dan team ID. Ya, kita pakai tabel ID aja ya. Nah, ini primary key-nya. Oke, seperti ini kolom yang kita punya di users has teams. Teman-teman boleh jika mau menggunakan ID atau tidak, nah, bebas ya. Oke, selesai untuk modelnya. Nah, sekarang kita bisa migrate ya. FP Artisan migrate. Kita enter. Oke, berhasil. Jadi kita telah membuat tabel untuk project kita. Nah, selanjutnya kita bisa atur untuk ini ya. Modelnya nanti sambil jalan ya teman-teman. Lalu kita setting untuk modelnya ini. Oke, demikian latihan kita untuk membuat database di project kita ini. Nah, di video berikutnya kita kembali ke inersia untuk bisa memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang telah kita buat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.